Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Anggreni dengan NIM 103012380501 dari kelas IF 47 Ekstensi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil tugas CLO3 kalkulus saya. Langsung saja di soal pertama, tentukan nilai A dan B agar fungsi berikut diferensiabel di titik X sama dengan 1. Kita yang pertama tentukan continue kanan kiri di X sama dengan 1. Nah, caranya yang pertama kita tentuin dulu yang di limit X mendekati 1 ke kiri. Itu kan pakai persamaan yang ke pertama. Jadinya A per X plus 1 sama dengan A plus 1. Nah, kita cari selanjutnya continue di X mendekati 1 ke kanan. Yang dilihat dari persamaan ini menggunakan persamaan yang kedua, yaitu bx kuadrat min x plus 1 sama dengan, kita masukin x jadi 1, jadinya sama dengan b. Sehingga didapatkan persamaan dari penentuan kontinu tadi, yaitu b sama dengan a plus 1. Selanjutnya setelah kita menentukan kontinu kanan kiri, kita hitung turunan kiri di x sama dengan 1. Caranya, yang pertama, kita gunakan rumus fx minus fc per x min c. Kita masukkan saja langsung fx-nya karena ini turunan di kiri, jadi kita menggunakan persamaan yang pertama, a per x plus 1, terus fc-nya karena fc-nya ini 1, jadi kita gunakan yang pertama juga, sehingga karena persamaan di yang pertama ini mengambil nilai 1. Jadi kita gunakan FC-nya pakai yang persamaan 1. Tapi kita langsung substitusikan aja nilai 1 ke persamaan yang pertama. Jadinya yang FC-nya didapatkan A per 1 plus 1. Nah, satu yang ini kita bisa coret dengan satu yang sebelah kanan itu yang FC. Jadinya tersisa A per X dikurang A per 1 per X min C. X min C kan didapatnya dari yang sini kan angka 1 ini, jadi X min 1. Nah, yang atas disamakan penyebut, jadinya A min AX per X dikali yang X min 1 ini kan sebenarnya punya penyebut yaitu 1. Jika kita kalikan dengan yang atas, jadi ini dibalik jadinya 1 per X min 1. Sehingga kita samakan penyebut lagi, didapatkan A min AX per X dikali X min 1. Sorry, bukan menyamakan penyebut, tapi kita kali silang, kita langsung kali saja karena ini perkalian. Jadinya A min AX dikali 1 tetap A min AX per X dikali X min 1. Nah, A min AX ini bisa kita keluarkan karena masing-masing punya A, jadi kita keluarkan A-nya yang di dalam kurung jadinya 1 min X. Dan penyebutnya tadi kan X dikali X min 1. 1 min X sama X min 1 tuh serupa, tetapi tidak sama. Dia bisa dicoret, tetapi yang atasnya masih tersisa min. Jadinya sisa min A per X. Sama dengan X-nya kita masukin yang 1 ini, titik di X sama dengan 1. Jadinya min A per 1 sama dengan min A. Untuk turunan kiri di X sama dengan 1-nya kita dapatkan min A. Selanjutnya, jika sudah kita temukan turunan kiri di X1, kita mencari turunan kanan di X1 dengan menggunakan persamaan yang di soal tadi juga. Jadi, masih pakai rumus yang fx min fc per x min c. Nah, fx di sini karena dia mendekati ke kanan, jadi menggunakan persamaan yang kedua, yaitu bx kuadrat min x plus 1, terus dikurang FC-nya menggunakan sama yang tadi, persamaan yang pertama, tapi kita substitusikan X-nya. Jadi kan A plus 1. Nah, yang satu ini juga kita bisa coret, sehingga sisanya jadi A plus 1 X kuadrat min X min A per X, C-nya 1, jadi X min 1. Nah, A plus 1 X kuadrat min X min A ini kita bisa faktorkan, hasilnya seperti yang di sini. Jadinya A plus 1X plus A, buka kurung A plus 1X dikurang A plus 1 per A plus 1. Nah, per yang seluruhnya tadi kan X min 1.
kita tetap ikutkan. Nah, yang kedua ini, yang faktor kedua ini, yang A plus 1X dikurang A plus 1, bisa kita faktorkan lagi menjadi A plus 1 dikali X min 1. Sehingga A plus 1 yang atas dengan A plus 1 yang penyebutnya bisa kita coret, sisanya menjadi A plus 1 dikali X ditambah A sama X min 1 per X min 1. Nah, X min 1 ini bisa kita coret lagi dengan penyebutan di bawah, hingga sisanya AX tambah X tambah A. Jika X kita substitusi dengan angka 1, jadi A dikali 1 ditambah 1 tambah A. Jadinya A tambah 1 tambah A, jadinya 2A tambah 1. Sehingga kita temukan turunan kanan di X sama dengan 1, yaitu 2A tambah 1. Selanjutnya, jika kita sudah menentukan turunan kanan dan kiri, kita bisa mencari nilai A-nya terlebih dahulu. Mencari nilai A, pertama kita buat turunan kiri dan turunan kanan itu sama dengan, kemudian hasilnya tadi turunan kiri kan min A, sama dengan hasilnya turunan dari yang satu menuju kanan, yaitu 2A plus 1. Selanjutnya, ini satunya kita pindahin ke sini min 1 sama dengan, ini yang turunan kanannya dia 2A. Nah, satunya kita pindahin ke kiri dan A-nya kita pindahin ke kanan. Jadinya min 1 sama dengan 3A. Jadi A-nya sama dengan min 1 per 3. Selanjutnya, jika kita telah menemukan nilai A, kita dapat mencari nilai B-nya menggunakan persamaan yang pertama tadi kita temukan di awal, yaitu B sama dengan A plus 1. Sehingga kita masukkan A-nya min 1 per 3 ditambah 1, jadi hasilnya 2 per 3. Kita lanjut ke soal ke nomor 2, yaitu tentukan selang kemonotonan, titik ekstrim, selang kecekungan, dan titik belok jika ada dari persamaan yang ada di sini. Langsung saja. Pertama, kita tentukan selang kemonotonan. Cara menentukan selang kemonotonan, kita gunakan turunan pertama saja dari fungsi yang tadi diberitahu di soal. Turunan pertama dari fungsi yang tadi yaitu didapatkan 6x kuadrat min 8x plus 12. Jika kita sudah dapat turunan pertamanya, kita faktorkan sehingga kita memiliki titik temunya, titik belahnya, yaitu X sama dengan 1 dan X sama dengan 2. Jika kita sudah menemukan titiknya, kita uji titik di sini, kita masukkan angka 1 dan 2. Misalkan di sebelah sini kita masukkan angka 3. Di sini kita masukkan ke faktor yang dari turunan pertama tadi. Ini dimasukkan 3 kali 6 dikurang 6, jadinya positif. Ini juga positif, jadinya hasilnya di sini positif. Nah, yang di tengah-tengah kita uji coba menjadi titik 0. Kita masukkan ke sini, didapatkan negatif, dan kita uji yang sebelah 1 di kiri, kita uji tadi yang di tengah kita ujinya dengan misalkan 1,5. 1,5 kita masukkan ke faktor yang telah didapat dari turunan pertama tadi, sehingga mendapatkan nilai minus. Selanjutnya kita uji titik di satu sebelah kiri ini. Kita masukkan nilai 0 saja, dimasukkan ke faktor yang dari turunan pertama tadi, sehingga ditemukan nilai plus. Nah, setelah uji titik, kita baru mengetahui selang kemonotonannya. Monoton naik pada interval minus infinite, 1 gabungan dengan 2, infinite. Sedangkan monoton turunnya yaitu terjadi pada interval 1,2. Selanjutnya kita akan menentukan titik ekstrim. Nah, dari titik ekstrim juga menggunakan turunan pertama sama dengan selang kemonotonan. Di selang kemonotonan ini, kita sudah mendapatkan titik temunya tuh X sama dengan 1 sama dengan, dan X sama dengan 2. Kita masukkan ke fungsi yang ada di soal, bukan fungsi keturunan. Fungsi yang ada di soal kita masukkan, pertama kita masukkan yang titiknya X sama dengan 1. Sehingga didapatkan 5. 5 ini menjadi nilai maksimum yaitu 1,5.
Selanjutnya, kita masukkan titik kedua, yaitu X sama dengan 2. Kita masukkan juga ke fungsi yang ada di soal, sehingga didapatkan 4. 4 menjadi titik minimum, yaitu 2,4. Selanjutnya, kita disuruh menentukan selang kecekungan. Nah, selang kecekungan ini kita gunakan turunan kedua dari fungsi yang ada di soal. Kita dapatkan turunan keduanya itu 2x min 18. Kita cari titik potongnya, 12x sama dengan 18, jadinya x sama dengan 3/2. Sehingga jika kita sudah menemukan titik potongnya, kita masukkan ke garis bilangan, kita uji titiknya. Nah, di sebelah sini, coba kita masukkan 4, dia akan mendapatkan 4, kita masukkan ke fungsi turunan ini. 12 kali 4 positif, min 8 jadinya positif. Nah, sedangkan kita uji di sini, misalkan kita masukkan 1, 12 dikali 1 positif, min 18 jadinya minus. Sehingga setelah kita uji titik, kita menemukan bahwa selang kecekungan ke atas pada interval 3/2, infinite, dan cekung ke bawahnya pada interval minus infinite, 3/2. Selanjutnya, dari selang kecekungan ini, kita dapat menentukan titik beloknya. Sama dengan selang kecekungan, titik belok menggunakan turunan kedua. Tadi kita sudah temukan titik potongnya di selang kecekungan, yaitu 3/2. Nah, di titik belok ini, kita masukkan 3/2 ini ke fungsi yang ada di soal ini, yang 2x pangkat 3 min 9x kuadrat ditambah 12x. Kita masukkan 3/2-nya, 2 dikali 3/2 pangkat 3, dikurang 9 dikali 3/2 pangkat 2, ditambah 12 dikali 3/2. Kita dapatkan hasilnya seperti ini. Hasil akhirnya yaitu 9/2. Jadi titik belok pada fungsi 2x pangkat 3 min 9x pangkat 2 ditambah 12x ada di titik 3/2,9/2. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.